Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di dalam program Sapaan Jemaat GKJ Salatiga Utara. Sapaan kita saat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 15. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunannya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala karya penyertaan, kasih setia Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami, pergumulan kami, tugas dan tanggung jawab kami, karena kami yakin dan percaya kuasa dan kemuliaan-Mu yang kudus ada pada setiap orang yang setia dalam tangan kasih-Mu. Tuntun kami Tuhan, supaya di dalam sapaan jemaat pada saat ini, kami boleh dibangunkan iman dan percaya kami, dihiburkan, dikuatkan, dituju pada sebuah pengharapan oleh karya penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita diambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 15 dengan nats ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri dan saya akan membaca nats Yesaya 26 ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tema renungan kita saat ini adalah Tuhan gunung batu yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menggambarkan Allah sebagai gunung batu yang kekal, yang bermakna sebagai tempat perlindungan supaya aman dan selamat. Dengan demikian, Tuhan Allah sebagai gunung batu yang kekal berarti hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang kekal, yang melindungi kita dari berbagai badai kehidupan. Apakah penting untuk mengetahui dan mengenal tempat perlindungan di dalam dunia yang fana ini? Ya, sangat penting. Mengapa? Karena kita membutuhkan jaminan kepastian akan keamanan dan keselamatan. Untuk memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan sangatlah mahal harganya. Sebagai contoh, orang kaya membangun rumah yang mewah dengan fasilitas keamanan yang lengkap, dengan satpam, tembok yang tinggi, dengan adanya kamera pemantau. Bahkan para pejabat dan pengusaha kaya memakai sejumlah orang sebagai bodyguard. Namun, apakah tempat perlindungan tersebut benar-benar menjamin kepastian aman untuk selama-lamanya? Jawabnya adalah tidak. Betapa bodohnya manusia yang mempercayakan hidupnya kepada sesuatu yang bersifat sementara. Kebodohan demikian terjadi karena mereka masih hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang tidak menjauh daripada Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah adalah gunung batu yang kekal. Pekerjaannya sempurna bagi kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan kita. Percayalah kepadanya selama-lamanya. Kepadanya kita berserah, kepadanya kita memperoleh perlindungan sejati, perlindungan sangat kuat
dan nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita diingatkan untuk semua orang. Di dalam firman Tuhan, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 4 dikatakan, segala sesuatu ada masanya untuk tertawa dan ada masanya untuk menangis. Tetapi bagi orang yang percaya, kasih Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagi mereka, Tuhan adalah gunung batu, pelindung yang kekal, yang tidak pernah berubah dalam hidup orang percaya. Ketika kita mengalami pencobaan yang mengguncang iman kita, Roh Kudus mencurahkan kebenaran Alkitab kepada kita dan memberi pesan atau tema yang khusus kepada kita, sehingga kita selalu melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Urusan kita adalah tetap percaya kepada Tuhan dan tekun melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus itu. Maka iman kita kepada Tuhan terus bertumbuh sampai akhir hidup kita di dunia ini, dan kita akan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai dan mengingatkan kami bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa kami andalkan. Hanya Engkau sajalah Tuhan yang kami andalkan di dalam menjalani proses kehidupan, di mana kami akan menghadapi tantangan di dunia. Ajar kami Tuhan untuk hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami, ajari kami, sertai kami dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Juga atas pemeliharaanmu yang begitu sempurna di dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam masalah dan pergumulan kami, Engkau melindungi, menguatkan, menghibur dan memberkati kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Apa yang kami anggap tidak mungkin Engkau jadikan mungkin bagi kami. Berkatilah apapun yang kami kerjakan hari ini dengan kelimpahan rahmat-Mu. Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami, agar kami berjalan selalu di jalan-Mu. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, yang berbeban berat, Tuhan bukakan jalan keluarnya, dan yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan beri penghiburan. Karena kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, yang tahu segala perkara di setiap persoalan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan segala persoalannya, terlebih dengan adanya virus COVID-19 yang belum kunjung padam. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan perlindungan kepada bangsa dan negara kami, sehingga kami dapat hidup kembali normal dan dapat beraktivitas. Inilah doa dan permohonan ucapan syukur kami. Doa yang kurang sempurna ini kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa ini. Amin.